Teman-teman, udah tahu belum? Hari Rabu di pekan ini, pemerintah baru aja mengeluarkan Perpres baru yang isinya adalah APBN tahun 2023. Wah, kita bisa lihat nih isinya itu ada apa aja ya. Dan ternyata ada hal yang sangat menarik nih buat saya, yaitu ada ekstensifikasi dari penerimaan cukai kita. Gitu. Jadi ada hal yang baru nih, yang baru dikenakan cukai di tahun depan ini. Kira-kira apa ya? Itu ada dua. Yang pertama itu plastik, dan juga yang kedua cukai atas minuman bergula dalam kemasan atau MBDK. Terus kira-kira bakal seperti apa ya pengenaannya? Dan tarifnya tuh bakal sebesar apa sih? Dan kira-kira bakal terpengaruh banyak nggak ya perekonomian kita dan juga pola hidup kita sebagai masyarakat gitu bila nanti sudah dikenakan cukai ini. Dan kira-kira apa sih yang melatar belakangi adanya pengenaan cukai atas minuman manis ini? Ada apa dengan pajak? Teman-teman, saya mau mulai episode kali ini dengan sebuah fakta yang cukup menyeramkan dan gelap gitu ya. Jadi di Indonesia ini orang yang meninggal penyebabnya 7 dari 10 itu adalah dikarenakan terkena PTM atau penyakit tidak menular. Dan di antara PTM yang paling banyak menyebabkan kematian di Indonesia, nomor 3 adalah diabetes. Di mana diabetes ini salah satu penyebabnya yang paling utama adalah konsumsi berlebihan atas makanan atau minuman yang bergula, dan termasuk di dalamnya itu MDBK ini atau minuman bergula dalam kemasan. Itu ya. Wah, serem banget nggak sih? Dan jadi emang bener banget nih kalau misalnya kita itu terlalu banyak mengkonsumsi gula atau salah satunya ya minuman manis tadi, itu kita banyak sekali risikonya teman-teman. Yaitu ada obesitas, penyakit diabetes, hipertensi, kerusakan liver dan ginjal, penyakit jantung, beberapa jenis kanker, dan juga gizi kurang. Jadi sebaiknya ya kita menghindari nih konsumsi makanan atau minuman bergula. Nah, jadi resikonya itu sangat berat gitu ya, dan juga di Indonesia ini prevalensinya itu ternyata sangat tinggi. Nah, banyak sekali usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Pemerintah banyak melakukan usaha, yaitu dengan melakukan edukasi ke masyarakat bahwa yang namanya konsumsi gula berlebihan itu resikonya besar banget loh. Dan juga pemerintah memberikan undang-undang yang mengatur mengenai label makanan gitu ya. Jadi kita bisa melihat, oh ternyata minuman ini, makanan ini kandungan gizinya seperti ini ya, kandungan gulanya seperti ini. Jadi kita bisa lebih mengelola dengan baik gitu ya setelah kita mendapatkan edukasi tadi. Kemudian juga pemerintah mengatur gitu ya maksimal yang bisa ditaruh gulanya di dalam suatu makanan atau minuman itu seberapa besar gitu agar tidak membahayakan kesehatan kita. Cuma ya kita sebagai masyarakat gitu ya ngelihat, wih enak nih ada minuman seger gitu, apalagi di minimarket minumannya keringetan gitu, lagi aus lagi, kayaknya seger banget gitu ya, kita pengen banget, dan ternyata harganya juga murah. Wah ya udah ambil aja deh, dan kita bisa menikmati minuman manis itu dengan mudah dan juga murah. Makanya di sini diusulkan gitu ya oleh Menteri Kesehatan juga. Jadi Kementerian Kesehatan ini memberikan usulan ya ke Kementerian Keuangan bahwa diperlukannya pengenaan cukai ya atas konsumsi minuman dalam kemasan yang mengandung gula tadi, seperti itu. Jadi kita sudah memahami, kita sudah melihat juga gitu di labelnya, pemerintah sudah meregulasi kadar gula yang diperbolehkan dalam makanan yang kita konsumsi. Tapi kalau kitanya nggak sadar gitu ya, kitanya masih tetap tergoda dengan minuman-minuman tadi, ya apa boleh buat gitu ya. Tapi kalau misalnya kita harganya mahal, minuman yang kita mau beli, kita kan bakal mikir 2 kali gitu ya. Wah, seger tapi harganya kayaknya kurang oke nih. Jadi kita bisa beralih ke minuman lain
yang mungkin kadar gulanya lebih rendah, atau ya kita beralih ke air mineral begitu. Nah, jadi yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk mengontrol konsumsi gula masyarakat itu dilakukan dengan cara metode multikomponen tadi gitu ya. Dan di sini memang kalau kita lihat gitu ya di Indonesia, potensi dari pengenaan cukai ini cukup besar gitu untuk pengenaan cukai dari minuman bergula dalam kemasan itu. Jadi nanti bisa mengurangi konsumsi gula di masyarakat dan juga nanti efek kedepannya bisa mengurangi diabetes dan juga penyakit-penyakit lainnya yang bawaan dari konsumsi gula yang berlebihan tadi, masyarakat lebih sehat, dan di sisi lain negara memperoleh pendapatan gitu ya dari cukai ini. Dan dalam Perpres yang tadi saya ceritakan ya, Perpres nomor 130 tahun 2022 yang baru diresmikan hari Rabu ini, ternyata di sini pemerintah sudah menargetkan nih jumlahnya yaitu 3 triliun rupiah. Ini angka yang luar biasa ya, angka yang benar-benar besar gitu untuk penerimaan negara kita. Dan juga semoga nanti bisa terwujud ya. Jujur saja di sini pemerintah banyak kerugian nih dari masyarakatnya kena diabetes gitu ya. Selain dari masyarakatnya itu kalau misalnya kena diabetes nanti bisa mengurangi bisa meningkatkan tingkat kematian negara ini, dan juga kalau misalnya orang itu banyak diabetes, sesuai dengan data yang ada di pemerintah, banyak sekali pengeluaran BPJS untuk yang dikeluarkan untuk pasien yang menderita diabetes gitu ya. Jadi cost untuk negara tuh besar banget gitu ya. Makanya ini urgen sekali untuk menerapkan cukai atas minuman manis tadi gitu ya, selain untuk mengurangi cost yang dikeluarkan BPJS dan juga bisa mendapatkan pendapatan dari cukai tadi gitu. Nah, tahun 2022 pemerintah dalam APBN itu sudah menargetkan penerimaan dari cukai ini, cukai untuk minuman manis dalam kemasan ini, yaitu sebesar 1 triliun rupiah lebih gitu ya. Dan itu berarti memperlihatkan gitu ya bahwa kesungguhan pemerintah untuk mencanangkan cukai baru ini, ekstensifikasi ini. Cuman pada waktu itu tahun 2022 masih banyak pertimbangan gitu. Pemerintah masih melakukan riset, kemudian melihat pasar, apakah pasar itu sudah siap, dan juga pemerintah menakutkan adanya resesi gitu ya. Jadi dilihat-lihat nih apakah kira-kira kita sudah siap gitu untuk menerapkan cukai baru ini. Dan pada akhirnya cukai ini baru akan diterapkan tahun depan gitu, tahun 2023. Semoga nanti bisa dijalankan dengan baik gitu ya. Afif, dari tadi kita ngomongin MDBK, minuman manis kemasan. Emang minuman manis kemasan itu ada apa aja sih? Ya itu kalau di definisinya itu sebenarnya kan karena aturan teknisnya itu belum ada, ya kita belum bisa melihatnya secara hukum gitu ya. Tapi kurang lebih kalau yang disebut dengan minuman dalam kemasan, minuman bergula dalam kemasan ini itu terdiri dari air teh kemasan, sari buah kemasan, minuman berenergi, minuman lainnya seperti kopi, minuman berkarbonasi dan sebagainya. Dan juga ada juga yang berupa konsentrat yang dikemas dalam bentuk penjualan eceran dan konsumsinya masih memerlukan proses pengenceran. Masuknya kayak bubuk, sirup, kental manis, dan juga padat gitu ya. Pokoknya perlu dikasih air dulu untuk diencerkan. Itu juga termasuk ya dari definisi minuman bergula dalam kemasan ini. Tapi di sini ada pengecualiannya juga nih. Jadi ada minuman yang ternyata tidak termasuk dari definisi MDBK ini, yaitu yang pertama adalah produk yang dibuat dan dikemas non-pabrikasi atau secara sederhana, dan juga madu dan jus sayur tanpa tambahan gula, dan barang yang diekspor atau rusak atau sudah musnah. Jadi kalau misalnya madu dan jus itu kan gula alami gitu istilahnya, jadi itu tidak termasuk dalam MDBK yang sedang kita bahas untuk dikenakan cukai ini. Nah terus Viv, ini nanti kira-kira dikenakannya sebesar apa ya cukainya? Nah kalau ini berhubung peraturan yang masih digodok, kita masih akan menunggu ya. Tapi
dalam paparan Kementerian Keuangan itu diusulkan untuk mengenakan sekitar 1.500 sampai 2.500 rupiah. Dan ini dikenakan jumlahnya itu adalah berdasarkan kandungan gula yang terdapat dalam minuman kemasan tersebut, seperti itu. Nah, Viv, tadi kan kita ngomongin tentang keuntungan dari sisi negara dan juga dari sisi masyarakat, gitu ya. Nah, ada nggak sih keuntungan lainnya gitu dari penerapan cukai atas MDBK ini? Ada nih teman-teman. Jadi, dengan adanya cukai atas MDBK ini, kemungkinan nanti perusahaan itu bakal mengganti kandungan gulanya atau mengurangi kandungan gula dari produknya gitu. Jadi biar kena cukainya lebih rendah, maka kandungan gulanya juga bakal dikurangi seperti itu. Jadi ini juga bisa mengefektifkan proses untuk penanggulangan potensi diabetes tadi gitu ya, karena kadar gula yang dikonsumsi oleh masyarakat itu lebih rendah dan kandungan yang ada dalam produk itu juga lebih rendah, seperti itu teman-teman. Oh ya teman-teman, kalau kita lihat dalam lanskap internasional, yang namanya pengenaan pajak atau cukai atas minuman atau makanan yang gula ini, itu bukan hal yang baru ya ternyata. Jadi memang sudah banyak diterapkan di dunia, seperti negara-negara Meksiko gitu ya. Memang kalau kita lihat Meksiko itu konsumsi gulanya sangat tinggi gitu ya. Jadi memang sudah diberlakukan sejak lama gitu ya oleh Meksiko. Kemudian negara-negara tetangga kita itu ternyata juga sudah banyak gitu ya menerapkan, seperti contohnya adalah Thailand dan Filipina. Dan juga Malaysia itu baru-baru ini sudah menerapkan gitu ya. Nah, Indonesia semoga bisa menyusul ya, karena ini penting banget nih buat negara kita dan juga untuk menjaga kesehatan masyarakat kita. Nah, teman-teman, jadi memang ya sekarang itu untuk cukai itu sudah dipermudah untuk ekstensifikasi barang kena cukai baru gitu ya. Walaupun sekarang baru ada ekstensifikasi untuk 2 item, yaitu cukai atas plastik dan juga cukai atas minuman bergula dalam kemasan, tapi nanti di kemudian hari tidak menutup kemungkinan untuk ada barang-barang lainnya ya yang dikenakan cukai juga, seperti itu. Dan kita bisa menunggu aturan terkait dengan ekstensifikasi barang kena cukai baru ini, yaitu cukai atas plastik dan juga MDBK ini, 60 hari sejak APBN tahun 2023 itu diresmikan gitu ya. Nah, itu sudah keluarkan ya APBN-nya itu sejak tanggal 14 Desember tahun 2022 kemarin ya. Dan kita bisa menunggu paling lambat 60 hari sejak tanggal tersebut untuk bisa melihat aturannya yang baru itu. Nah, teman-teman, ya perlu kita sadari ya, yang namanya kebijakan baru pasti tidak semuanya akan mendukung gitu ya. Jadi memang di pengenaan cukai atas minuman manis ini ada beberapa penolakan gitu ya, terutama dari kalangan industri yang memproduksi minuman manis dalam kemasan ini. Jadi memang ya kalau kita lihat dalam pro-nya itu memang banyak sekali masyarakat dan juga asosiasi-asosiasi yang mendukung. Mereka bahkan kemarin saya lihat ada petisi gitu ya yang ditandatangani oleh sekitar 7.000 orang. Mereka itu mendesak pemerintah untuk menerapkan cukai sesegera mungkin atas minuman dalam kemasan bergula ini. Nah, tapi di sisi lain itu banyak juga yang kontra gitu. Jadi dalam Asosiasi Industri Minuman Ringan atau ASRIM, mereka membuat penelitian yang mengestimasi adanya kenaikan harga di pasaran sekitar 30-40% kalau Kementerian Keuangan itu jadi nih mengadakan cukai baru ini. Dan juga ASRIM ini mereka berargumentasi bahwa pertumbuhan industri bakal terancam melempem. Dengan pengenaan cukai ini bisa-bisa menyebabkan kinerja industri minuman manis kemasan bisa kembali tumbuh negatif gitu ya. Seperti pada tahun 2017 kemarin yang sempat pertumbuhannya itu minus hingga 1% gitu. Dan pada tahun 2019 kemarin itu sempat pertumbuhan penjualan dari minuman manis ini tumbuh 2% nih. Dan jangan sampai di tahun ke depan nanti bakal turun lagi gitu menurut asosiasi ASRIM ini gitu. Jadi memang banyak yang menganggap bahwa kebijakan ini perlu dikaji ulang, kebijakan ini belum siap.
Tapi di sisi lain banyak juga yang mendesak bahwa kebijakan ini harus segera mungkin diterapkan gitu. Dan teman-teman kira-kira termasuk yang mana nih? Apakah teman-teman itu mendukung atau teman-teman melihat masih pesimis? Kalau saya sih ya senang-senang aja sih ya minum minuman manis. Tapi di sisi lain saya juga nggak mau nih kena penyakit diabetes atau penyakit lainnya. Dan sepertinya masyarakat itu emang perlu ya agak sedikit dorongan, sedikit paksaan untuk ngurang-ngurangin nih konsumsi minuman manis tadi. Mungkin sekian dari saya, Rafif, atas informasi yang saya berikan. Saya mohon maaf bila ada yang kekurangan. Terima kasih dan sampai ketemu di episode berikutnya. Stay curious!